Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KKN Bantal Pusat UIN Salatiga tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hanida dari Prodi Akuntansi Syariah KKN UIN Salatiga. Di sini saya akan menemani waktu luang kalian bersama dengan 5 bintang tamu dari personil KKN UIN Salatiga Desa Bantal, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Yang pertama ada Mbak Kotrun Nada, yang kedua ada Muhammad Ihsanuddin, yang ketiga ada Mbak Zuliana, yang keempat ada Mbak Eva Ayu, dan yang terakhir ada Mbak Aisyah Putri. Yang pertama kita sambut ada Mbak Eva dan Mbak Zuliana. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Eva dan Mbak Zuliana. Mbak Eva dan Mbak Zuliana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, menurut informasi yang saya dapat bahwa KKN UIN Salatiga itu KKN di Desa Bantal dengan beberapa proker, ada sekitar 8 proker dengan Mbak Eva dan Mbak Zuliana sebagai penanggung jawab di lembaga pendidikan, nobar film edukasi, dan juga kajian pencegahan pernikahan usia dini dan piket beli desa. Nah, di sini saya ingin tahu nih, yang pertama saya ingin tahu mengenai kajian pencegahan pernikahan usia dini. Saya mau tanya sama Mbak Eva ya. Jadi untuk kajian pencegahan pernikahan usia dini itu bagaimana alur pengadaannya ya, Mbak? Oke Mbak, makasih waktunya. Untuk kajian pencegahan pernikahan usia dini ini kita lakukan di MTS Sudirman dengan seluruh siswa dan juga guru. Kajian ini kita laksanakan sebagai pembekalan untuk remaja usia 12 tahun ke atas, yang mana di Desa Bantal terdapat beberapa kasus pernikahan usia dini. Kemudian kajian ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum dan persiapan mental sebelum menikah, serta sebagai bentuk penyempurnaan agama bagi siswa dan siswi di MTS Sudirman Desa Bantal. Tadi saya dengar bahwa Mbak Eva bilang kalau di KKN Desa Bantal itu sudah ada banyak kasus pernikahan dini ya. Itu berarti dari KKN Salatiga survei atau bagaimana itu? Kalau itu sudah dilakukan survei selama beberapa minggu di sana Mbak. Jadi ditemukan beberapa kasus pernikahan usia dini di Desa Bantal. Jadi kami melakukan kajian pencegahan pernikahan usia dini itu untuk meminimalisir kasus pernikahan usia dini di Desa Bantal. Oh iya, sangat bagus sekali ini prokernya ya, Mbak. Kemudian dari proker ini ada nggak sih kendala yang dialami dari KKN sendiri? Untuk kendala yang kita alami itu karena kurangnya antusiasme dari siswa-siswinya Mbak. Jadi saat kajian ini berlangsung itu kurang interaktif gitu loh Mbak, gak ada yang bertanya. Seperti itu ya. Baik teman-teman, jadi seperti itu tadi paparan dari Mbak Eva mengenai kajian pencegahan pernikahan usia dini. Kemudian yang proker selanjutnya adalah piket beli desa juga Mbak Eva ya penanggung jawabnya. Yeah. Itu bagaimana ya Mbak untuk alur pengadaannya? Untuk piket beli desa kita lakukan setiap hari Mbak, dengan per hari itu 2 mahasiswa sesuai jadwal yang sudah kami bentuk sebelumnya. Untuk piket beli desa ini dilakukan untuk pengabdian kepada pemerintah Desa Bantal dan sebagai platform untuk berkolaborasi dengan aparat desa. Ada nggak kendalanya kalau kayak gitu? Untuk kendala yang kita hadapi yang utama itu kurangnya informasi dari pemerintah desa Mbak. Soalnya kita udah 3 minggu KKN di Desa Bantal itu belum ada informasi untuk piket di Balai Desa. Jadi kita mulai mendapat informasi 2 minggu terakhir saat KKN di sana. Jadi kita mulai piket di Balai Desanya 2 minggu terakhir saat KKN itu Mbak. Udah cuma itu ya Mbak kendalanya? Ada satu lagi Mbak. Untuk kendala yang kedua itu jam kerja yang tidak konsisten. Nggak konsistennya itu gimana maksudnya itu Mbak?
Untuk yang nggak konsisten ini maksudnya seperti kita hari Senin disuruh berangkat jam 8, nanti hari Selasa bisa jam 9 atau jam 10 gitu, jadi nggak konsisten jam 8 terus atau gimana gitu. Oh, itu berarti dari pihak perintisannya ya? Itu bukan dari mahasiswanya yang bangunnya kesiangan jam 8, terus berangkatnya jam 8, itu bukan ya, Mbak? Bukan, Mbak. Oh, baik. Nah, jadi begitu teman-teman pemaparan dari Mbak Eva mengenai piket balai desa. Nah, selanjutnya ini ada proker di lembaga pendidikan yang ditanggung-jawabi oleh Mbak Zuliana. Nah, gimana Mbak Zuliana jadi alur pengadaan proker lembaga pendidikan itu sendiri? Kalau terkait lembaga pendidikan sendiri itu tuh di Desa Bantal tuh kebetulan ada banyak lembaga pendidikan, Mbak. Nggak cuma salah satunya ya, ada ada TK, PAUD, RA, kemudian SD, MI sama MTS. Kemudian juga kalau bidang keagamaan itu tuh ada Madin sama TPA. Nah, kebetulan dari kelompok 132 ini tuh mendapat bagian di SD, kemudian MTS sama Madin. Kalau di SD sendiri tuh pas selama kita KKN itu SD-nya itu lagi mempersiapkan untuk persiapan festival lomba seni siswa nasional. Nah, dari sekolahnya itu meminta KKN untuk memberikan pembekalan terhadap kompetensi siswa dalam mempersiapkan perlombaan tersebut. Nah, kalau di Madin sendiri itu tuh kita diminta untuk memberikan pembelajaran terkait membaca Al-Quran sejak usia dini, karena dipandang tuh banyak anak tuh yang masih belum lancar gitu loh baca Al-Qurannya. Kemudian kalau di MTS itu kita selain memberikan pembelajaran di Mapel, kita juga memberikan penambahan kompetensi siswa dalam bidang non formal. Contohnya tuh kayak pramuka sama qiraah. Ya, prokernya itu sangat bagus sekali ya, Mbak. Tapi kan KKN Salatiga kan basicnya nggak semuanya di pendidikan ya. Nah, itu kendala apa aja sih yang ada di lembaga pendidikan? Yang pasti terutama itu sih, karena kita kan nggak semuanya dari FTIK ya, dari tarbiyah. Jadi tuh kita tuh pastinya nggak mahir dalam mapel-mapel gitu. Contohnya tuh di MTS itu kan kita diminta untuk ngajar di prakarya sama matematika. Nah, karena kita tuh semuanya tuh nggak mahir di bidang itu, kita tuh di posku tuh masih harus belajar lagi, masih harus belajar prakarya sama matematika. Nah, alhamdulillahnya sekolahnya MTS itu tuh menjamin kita LKS, jadi kita bisa belajar di posku. Nah, itu untuk pembagian sendiri bagaimana ya, Mbak? Kan itu ada SD, MTS, dan Madin. Kemudian kan personilnya KKN Bantal kan ada 10 orang kalau nggak salah. Itu gimana membaginya? Di SD dulu, MTS dulu, atau bagaimana? Itu tuh dari kita tuh kalau untuk kegiatan lembaga pendidikan itu tuh kita seminggu cuma 3 kali, di hari Senin, Rabu sama Jumat. Nah, di hari-hari itu tuh kan ada 10 orang tuh. Nah, dibagi-bagi, yang ke Madin berapa orang, yang ke SD berapa orang, yang ke MTS berapa orang. Itu juga di rolling sih. Nggak di SD ya orang-orang itu terus nggak di rolling. Jadi seperti itu teman-teman, proker lembaga pendidikan dari KKN UIN Salatiga. Selanjutnya ada proker Nobar Film Edukasi. Itu juga ditanggung-jawabi oleh Mbak Zuliana. Nah, bagaimana Mbak Zuliana terkait dengan Nobar Film Edukasi itu? Nobar Film Edukasi ini sendiri kan sebenarnya sebagai bentuk pembekalan kepada anak-anak di sekitar anak-anak di Desa Bantal melalui film yang mengandung banyak nilai moral. Nah, filmnya sendiri itu tuh film Bambam Bole yang dari India itu. Sebenarnya filmnya tuh kan nggak ada dubbing Indonesianya ya, jadinya tuh cuma pakai subtitle Indonesia. Nah, kendalanya tuh itu sih, mungkin anak-anak SD atau anak-anak MI yang belum bisa baca tuh kesulitan memahami film tersebut gitu. Kemudian terus kan nobar itu juga tuh kita laksanainnya tuh malam dari jam 7 sampai waktu itu jam berapa ya? Kayaknya jam 10. Nah, filmnya belum selesai, anak-anaknya itu udah pada pulang dijemput orang tuanya. Jadi mungkin kendalanya juga tuh anak-anaknya mungkin kurang dalam mendapatkan pesan moral dari film tersebut gitu. Karena udah pulang duluan. Bambam Bule ya, Mbak? Iya. Kalau boleh tahu itu pesan moralnya itu apa ya, Mbak, di film Bambam Bule itu? Kalau dari film itu tuh pesan moralnya tuh itu sih mental anak dalam dunia pendidikan, terus pentingnya pendampingan orang tua dalam
proses sekolah anak-anaknya gitu. Tapi itu partisipannya itu anak-anak saja ya Mbak ya? Waktu itu tuh ada anak SD, ada anak MI, anak-anak MTS tuh juga beberapa, terus tuh ada si ibu-ibu tuh satu yang nemenin anaknya gitu. Ya gitu. Ya soalnya kan tadi edukasinya kan juga buat orang tua. Iya. Jadi kalau orang tuanya ikut kan malah enak ya Mbak ya. Jadi kan didampingin dengan orang tua juga, didampingin dengan kakaknya juga. Nah seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Izuli dan juga Mbak Eva. Jadi seperti itu teman-teman pemaparan dari Mbak Izuli dan Mbak Eva. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ada bintang tamu lagi, yaitu Mbak Kotrunada Ihsanuddin dan Mbak Aisyah. Terima kasih, Mbak. Kita sambut bintang tamu kita yang kedua, ada Mas Ihsanuddin, Kotrunada, dan juga Mbak Aisyah. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Let's only get to. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Ihsan, Mbak Kotrunada, dan juga Mbak Aisyah. Bagaimana kabarnya untuk Mas Ihsan, Mbak Kotrunada, dan Mbak Aisyah? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai proker. Proker dari KKN UIN Salatiga ada pemberdayaan limbah jagung, senam, rutinan yasinan, dan sholawat. Yang pertama ada pemberdayaan limbah jagung yang ditanggung-jawabi oleh Mbak Nada. Ya, benar banget. Mbak Nada, itu jadi bagaimana alur pengadaan proker pemberdayaan limbah jagung, Mbak? Oke, untuk proker itu sebenarnya kan proker yang dadakan ya di akhir KKN. Nah, sebenarnya kita awalnya masih apa nih yang cocok buat masyarakat? Kan beberapa KKN ini kan kita harus memiliki target. Ya. Nah, yang mana salah satunya apa sih yang buat ibu-ibu katakanlah gitu kan, ngapain gitu. Kebetulan tuh pas kita KKN itu kan bulan Januari Februari ya, itu kita masuk di masa panen jagung. Nah, dilihat dari warga nih banyak yang panen sana sini, pikir ketika di jalan kok banyak nih limbah jagung nih, banyak sampah-sampahnya gitu sih. Nah, maka dari itu kira-kira apa ya yang bisa kita berikan ataupun kita manfaatkan dengan adanya sampah-sampah itu gitu. Kan sayang banget tuh kalau kebuang gitu kan. Nah, kita carilah referensi. Nah, akhirnya mulai dari situ ternyata ada nih kompos yang bisa dibuat dari limbah jagung gitu. Nah, makanya kita ngadain lah acara pengelolaan pupuk kompos dengan limbah jagung yang diambil dari daunnya juga bisa, dari batangnya juga bisa, dan yang terakhir itu dari apa sih kalau kita nyebutnya janggal, Mbak. Jadi jagung yang udah nggak ada bijinya. Nah itu, kayak gitu sih. Tapi dalam prosesnya ya ada beberapa tahapan kayak gitu. Itu jadinya targetnya itu berarti cuma ibu-ibu gitu ya? Sebenarnya mau masyarakat umum, Ya. tapi dilihat dari kesibukan ya, kita udah berupaya katakanlah mau cari kemana gitu kan. Sebenarnya kan pengennya umum. Nah, kebetulan itu bersamaan nih dengan rutinan perkumpulan dari ibu-ibu PKK yang ada di sana, dan pas banget besoknya ini kita ngadain, terus besoknya dikasih waktu. Kita samain lah, kita ngadain di balai desa itu bareng sama ibu-ibu PKK untuk sekaligus mereka kumpul nih, kumpul rapat koordinasi. Nah, setelah selesai kita adain pengelolaan di sana. Ya, kayak pembekalan sih, masih kayak pembekalan dari tahapan awal ini ya, belum ke praktik soalnya. Jadi kita baru ngasih bahan ibaratnya kan. Ya. Tapi udah bagus kok. Ya. Terus kalau kayak gitu ada kendalanya nggak Mbak itu? Sebenarnya kendala ini terjadi pada target ya, yang maunya masyarakat umum, tapi kebetulan yang saat itu baru bisa ke ibu-ibu PKK aja. Yang kebetulan juga ini nih Mas Ihsan, jadi pembicara yang pada saat itu. Mas Ihsan juga dan juga Mbak Aisyah yang bantu ya, ikut datang ya Mbak ya kemarin. Ikut datang di acara penyuluhan pengelolaan terkait limbah jagung dengan limbah jagung itu untuk pupuk kompos. Dan juga satu lagi sama teman kita Mbak Alfia gitu. Makanya kita dua pemantik lah dari teman-teman yang diharapkan itu ketika kita di sana itu
ada yang bisa kita tinggalkan, katakanlah belum bisa berbentuk fisik ya ini ya, tapi mahalnya ilmu ya kita ambil di situ. Iya, benar-benar sekali. Nah, untuk antusiasme warga sendiri dalam pemberdayaan limbah jagung tersebut bagaimana ya, Mbak? Sebenarnya bagus, karena banyak juga ketika kita melakukan penyuluhan itu ada ibu-ibu PKK yang menanyakan, yang salah satunya itu, Mbak, kira-kira kalau untuk cairan E4, nah jadi cairan E4 ini kan cairan yang nanti akan membantu proses fermentasi untuk menjadi kompos organik yang mana dicampur dengan ya dari limbah jagung itu. Nah, kira-kira bisa, Bu? Nah, di situ juga kita melihat bersama ternyata ada respon dari masyarakat, terutama dari peserta penyuluhan di situ. Nah, mereka juga bakal kayak udah memiliki rencana ke depan. Jadi, nah besok bisa nih kita pakai ini, gitu. Besok bisa dipraktekin di rumah, gitu. Nah, makanya bagus sih, antusiasme juga bagus, dan juga ada semangat untuk mencoba ya, walaupun sebenarnya di sini kan kita masih proses pembekalan yang belum masuk ke praktik. Mungkin lain kali bakal ada praktiknya nih ya. Boleh nih, misalkan kita kembali ke Desa Bantal ya. Iya. Di Desa Bantal kita praktik pembuatan pupuk kompos dari limbah jagung Oh iya. bareng-bareng gitu. Kemudian untuk materinya sendiri, wah ini kan KKN Win Salatiga, kayaknya belum ada nih dari prodi perkebunan atau apa, kok bisa ada ide limbah kompos jagung itu, bagaimana itu? Sebenarnya kalau timbulnya ide itu balik lagi karena permasalahan tadi ya. Ya. Gitu. Nah, sebenarnya kita masih mikir nih tadinya mau pakai apa gitu ya. Kita jangan lihat ke background lah, kita kan sebagai teman-teman yang di KKN ini diusahakan harus bisa salah satu bentuk adaptasi. Nah, dituntut untuk selalu bisa. Nah, terkait materi mau dari mana kan, banyak kan sekarang ya, Google Scholar banyak, Mbak, Google juga banyak, Chrome ya. Disitulah kita mengambil salah satu jurnal yang kebetulan memiliki pembahasan yang sama terkait pengelolaan limbah jagung yang juga berasal dari janggal, katakanlah sampah-sampah jagung yang tidak terpakai dengan dicampurkan pupuk kompos, dengan dicampurkan cairan tadi M4. Tapi ini nggak serta-merta hanya 2 bahan itu ya, tapi kita juga didukung dengan kotoran dari hewan yang kebetulan biasanya dibuang aja ataupun kita harus bersihkan. Nah, kita ambil dari situ. Kita campurkan dengan pupuk kompos tersebut dengan limbah jagung dan juga ada cairannya E4. Tapi E4 nggak hanya bisa dibuat tradisional ya. Kita bisa juga beli di toko, banyak toko pertanian, itu juga banyak toko perkebunan. Nah, itu nanti yang langsung jadi bisa kita pakai. Kalau seperti itu lebih higienis dan lebih hemat tentunya untuk para petani di Desa Bantal. Jadi begitu teman-teman pemaparan pemberdayaan limbah jagung dari KKN Salatiga. Selanjutnya ada proker senam yang ditanggung jawab oleh Mbak Isya. Nah, Mbak Isya, bagaimana sih alur pengadaan proker senam itu sendiri? Proker senam itu diselenggarakan pada setiap minggu pagi di lapangan MI Darussalam, dan pesertanya seluruh ibu-ibu dan anak-anak, dan bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Bantal. Itu berarti partisipannya dari anak-anak di Desa Bantal seperti ya? Ya. Kemudian dari proker senam itu ada nggak sih kendalanya? Kendalanya pada minggu pertama itu ibu-ibu itu cuma sedikit. Waktu minggu pertama, minggu kedua itu bagus sekali. Hasilnya anak-anak mengikuti senam tersebut. Baik, berarti senamnya seminggu sekali seperti itu ya, Mbak? Terima kasih untuk Mbak Isya. Kemudian proker selanjutnya ada rutinan yasinan yang ditanggung jawab oleh
Mas Ihsan ya, Mas Ihsan. Itu bagaimana Mas Ihsan untuk alur pengadaannya? Baik, untuk yasinan rutinan di Desa Bantal itu seminggu diadakan 2 kali. Yang pertama yaitu di hari malam Selasa, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh ibu-ibu wanita. Kemudian di hari malam Jumat. Malam Jumat itu yasinan yang dilakukan oleh bapak-bapak istilahnya seperti itu. Kemudian untuk kegiatannya tersebut dilakukan secara bergilir. Maksudnya yaitu kegiatan tersebut berpindah-pindah dari satu RT ke RT yang lainnya seperti itu. Kemudian itu untuk pembagiannya hari malam Selasa dan malam Jumat itu serentak, atau yang malam Selasa itu beberapa orang saja di RT berapa gitu, atau bagaimana? Baik, untuk yang hari Selasa itu kan khusus cewek-cewek perempuan ya. Itu kita rolling, maksudnya dibagi-bagi. Misalnya ini kan di kelompok 132 Desa Bantal ada yang cewek ada 8. Nah, 8 itu kita bagi-bagi. Bagi-bagi, ada yang dari ke RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 seperti itu. Untuk kegiatan rutinan dan yasinan khusus laki-laki, untuk awal kegiatan di minggu-minggu awal kegiatan KKN, yaitu dilaksanakan secara bersama-sama, tidak rolling. Kemudian di akhir-akhir kegiatan KKN, mendekati akhir kegiatan KKN, itu kami membagi ke beberapa RT di Desa Bantal seperti itu. Kemudian kalau rutinan seperti ini ada kendalanya nggak sih? Mungkin untuk kendalanya yaitu terkait dengan tempat. Maksudnya tempat di sini yaitu tempat kegiatan yang akan dilaksanakan di minggu yang akan datang seperti itu. Oh, belum tahu tempatnya. Iya, belum tahu tempatnya. Tapi bisa tanya-tanya dengan warga Bisa sekitar. tanya-tanya dengan warga sekitar. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk acara rutinan ya. Selanjutnya ada proker sholawat yang ditanggung jawabin oleh Mbak Qatrun Nada. Nah, Mbak Qatrun Nada nih, gimana nih saat sholawat nih? Oke. Tahap kedua nih ya Mbak, berarti wawancaranya. Iya, Oke. Tahap kedua nih. part 2. Part dua nih. Oke. Sholawat itu sebenarnya sama-sama ya. Sebenarnya setiap kegiatan yang akan kita lakukan, penanggung jawab itu hanya berfungsi sebagai komando, koordinir aja sih teman-teman. Ini milik kita bersama. Sebenarnya sholawat ini merupakan kegiatan program kerja desa. Yang kebetulan kita itu kan satu desa menjadi satu posko dari 2 kelompok. Dari kelompok 31 dan kita kelompok 132. Nah, kita melihat bahwasannya satu desa besar ya. Sebenarnya Desa Bantal itu kan desa yang luas. Iya. Yang mungkin kebetulan masih banyak perhutani di dalamnya. Nah, karena cakupannya luas, kita berinisiatif nih, gimana ya untuk katakanlah kita menjalin silaturahmi untuk keseluruhan di masyarakat Desa Bantal, katakanlah seperti itu. Karena kita nilai KKN di situ kita baru sebentar. Ya enggak? Iya benar. Nah, apalagi masa-masa setelah apa ya? Nanti diharapkan pasti ada nih silaturahmi yang rutin. Karena hal itu kita ngadain kegiatan sholawat. Sholawat ini merupakan program kerja unggulan dari KKN di Desa Bantal yang skalanya paling besar dari program kerja sebelumnya yang kita adakan. KKN ini, KKN di sana juga nggak sendiri ya. Kebetulan kita juga dibantu sama masyarakat setempat terkait pengadaan kegiatan sholawat akbar, yang juga kita mengundang habaib, yaitu Habib Yahya bin Akil bin Yahya dari Susuan. Ya diharapkan ya apa ya, adanya sholawat ini menjadi bentuk ukhuwah kita, bentuk silaturahim kita bersama masyarakat Desa Bantal terkhusus. Tapi kita terbuka untuk umum ya, nggak hanya di situ aja. Kayak sholawat kan yang sangat banyak penggemarnya ya. Tapi kita
alhamdulillah sih kemarin juga banyak warganya yang datang, juga yang dari luar, yang dari Bantal juga rame mbak. Terus gini, kan sholawat itu kegiatan yang besar. Nah, mahasiswa kan nanti kantongnya pada nipis-nipis nih. Nah, itu gimana? Gimana cara mengendalikan budget sholawat yang begitu besar? Oke, berarti kita bahas ini nih. Ya, Pendanaan nggak sih? Oke, sebenarnya terkait pendanaan nih ya, kita juga ya ada sih mbak iuran sedikit dari teman-teman. Tapi kan kalau kita dirasa nggak cukup ya nggak cukup banget sih gitu. Karena dilihat kalau sholawat ini harapannya juga bisa bisa meriah, bisa banyak yang datang. Itu kan juga beberapa perlu tambahan ya, tambahan pemasukan lah katakanlah. Jangan kita yang rata-rata masih sebagai mahasiswa yang nggak bilang pengangguran sih mbak, tapi belum bekerja gitu. Ya nggak Mas Isan, ya Mbak Aisyah. Nah kan masih mana pak kan gitu, mana mah gitu, masih kayak gitu loh. Hasil kita cobalah belajar terjun di dunia sponsorship sebenarnya. Kita di situ mencoba menyusun dengan rapi ya, mau seperti apa sih bentuk sholawat ini. Kita cantumkan semuanya, kebutuhannya apa, kita mau ngadainnya kira-kira habis berapa ya gitu kan. Kalau habisnya berapa kita tit aja ya, nggak perlu lah itu. Tapi kita belajar untuk mendapatkan apa ya, pemasukan pendanaan yang juga kita juga melibatkan orang lain. Jadi nggak serta-merta minta dong gitu kan, nggak bisa nih. iya. Jadi cobalah kita bekerja sama dengan beberapa instansi ataupun lembaga yang kebetulan juga alhamdulillah bersedia untuk membantu kegiatan kita untuk memeriahkan sholawat akbar Desa Bantal bersama KKN UIN salah satu. Jadi kita sponsorship dan juga iuran sih mbak utamanya di situ. Tapi juga banyak masyarakat yang membantu dalam artian membantu tenaga dan juga membantu dalam hal materi juga ada sih, lumayan. Untuk konsumsi juga dari Yang kebetulan gini ya mbak, di Desa Bantal itu banyak nih pengusaha makanan yang juga di situ sudah bersertifikat halal juga ada, bahkan udah terdaftar di HAKI. Di HAKI itu salah satunya ya membantu kita dalam mensukseskan lah katakanlah kegiatan sholawat akbar di Desa Bantal kemarin. alhamdulillah. Kemudian untuk kendalanya sendiri, kan ini kegiatan besar, nggak mungkin kalau nggak ada kendala ya. Kendalanya apa ya, Mbak? Kalau kendalanya itu sebenarnya kembali ke keraguan teman-teman sih, karena kan kita awal ya, awal KKN di sana, kita belum kenal orang-orangnya. Sebenarnya ada sikap pesimis dari teman-teman yang pada saat itu, yang kemudian ya kita dorong semangat ya sebagai apa ya, sesama temen yang seharusnya kita udah bisa saling rangkul, saling beri semangat. Ya kebetulan kita juga didukung sama masyarakat di sana. Yang salah satunya terdapat juga namanya itu STW mbak. STW apa? STW itu setia tak kenal waktu. Dan juga ada yang namanya mulia. Itu apa? Organisasi atau? Ya, itu adalah sebuah organisasi bentukan masyarakat di Desa Bantal yang itu bersifat sosial. Nah, kita didukung penuh juga sama mereka. Nah, makanya kita dikasih apa ya, bimbingan ya, petunjuk lah, katakanlah enaknya gini mbak, saran-saran, rekomendasi gitu kan. Nah, juga sama teman-teman dikasih semangat, bisa lah gitu. Kita dukung. Nah, alhamdulillah bisa terlaksana. Nah, kalau kendala ya kembali lagi ke teman-teman KKN yang kebetulan pada saat itu masih agak pesimis mbak, belum berani nggak ya, jadi nggak ya gitu, keraguan juga. Mas Esan yang jelas jadi MC-nya kita, pengisi acara dan juga sama Mbak Hadida juga kan pengisi acara di sholat akbar, juga Mbak Aisyah yang membantu kita untuk persiapan di konsumsi juga ya mbak ya. Ya, tapi keren KKN di Desa Bantal ini dia teman-teman, karena KKN-nya cuma beberapa hari saja tapi bisa menciptakan, bisa mengadakan sebuah pengajian, sebuah sholawat ya, mohon maaf, sebuah sholawat yang
Alhamdulillah sukses. Sekian pembahasan proker KKN Desa Bantal UIN Salatiga. Selanjutnya kita akan dengerin nih harapan-harapan dari personil KKN UIN Salatiga ke depannya. Harapannya untuk adik-adik SD Desa Bantal, Radin maupun MTS, semoga sekolahnya lancar selalu, berprestasi, dan sukses selalu. Semangat! Harapan untuk remaja-remaja yang ada di Desa Bantal diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk terhadap tantangan perubahan zaman dan juga diharapkan dapat meminimalisir kasus pernikahan usia dini. Tahu dulu dong harapannya. Harapan dari kegiatan yasinan dan tahlilan rutin di Desa Bantal, semoga dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan dan memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta dapat memperkuat dan menjalin kebersamaan antar warga di Desa Bantal. Ada lagi Mas? Cukup. Oke, untuk harapan aku di Desa Bantal, terkhusus untuk kegiatan sholawat, itu diharapkan Desa Bantal selalu kompak ya, selalu kompak, selalu bertemu, selalu silaturahim, dan akur lah semuanya, dari anak kecil, dewasa, remaja, bahkan orang tua, bisa menjadi satu pemikiran, bisa menjadi satu tujuan, dan selalu kompak dimanapun berada. Dan juga diharapkan terkhusus juga untuk program kerja pengelolaan ya limbah jagung, itu kan yang kebetulan dari kita baru memberikan katakanlah materi. Di situ kita harapkan ada tindak lanjut dari masyarakat setempat untuk bisa memperhatikan dan juga menjadi bahan mereka bagaimana sih sebenarnya membuat pupuk kompos itu dengan limbah-limbah yang sebenarnya di sekitaran mereka, bisa menghemat biaya yang pasti ya. Oke, Harapan kegiatan menang lebih kompak dan lebih semangat lagi dan lebih datang tepat waktu. Oke, itu ya mungkin teman-teman dari harapan kita, dari teman-teman KKN di Desa Bantal UIN Salatiga yang kebetulan terdiri dari 10 anggota, dan di sini kita ada berenam sebagai perwakilan dari teman-teman yang lain. Pasti selalu kompak, selalu menjadi kebersamaan bahwasannya masyarakat adalah hal yang paling utama, dan kita sebagai KKN sangat bersyukur bisa bertemu dengan masyarakat di Desa Bantal. Bye.